Video yang akan ditampilkan ini merupakan video materi pembelajaran pada SMA kelas 10 semester 2, khususnya pada mata pelajaran fisika. Materi yang akan disampaikan adalah materi tentang impuls dan momentum. Video ini dibuat sebagai alternatif bagi siswa untuk belajar di rumah karena berkaitan dengan pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran tidak berlangsung secara tatap muka, melainkan belajar secara individu yang dilakukan oleh siswa di rumah masing-masing. Selengkapnya, simak secara lengkap video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi Anda dalam memahami materi fisika, khususnya pada bagian impuls dan momentum. Selamat menyaksikan. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang impuls dan momentum. Selanjutnya kita akan bahas dia satu persatu. Yang pertama untuk impuls dan yang kedua untuk momentum. Sedangkan untuk aplikasinya kita akan membahas tentang hubungan antara impuls dengan perubahan momentum. Pada bagian pertama dari materi ini kita akan membahas tentang impuls. Sebelumnya Anda perlu ketahui pengertian dari impuls sendiri, yaitu peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat. Contoh impuls dalam kehidupan sehari-hari seperti seorang pemain tenis memukul bola yang datang dari arah berlawanan, kemudian bola tersebut memantul. Kejadian tersebut menggambarkan gaya yang bekerja oleh atlet tersebut kepada pemukulnya dalam waktu yang sangat singkat, sehingga bola tenis tersebut berbalik arah. Contoh yang lain seperti seorang pemain bola, dia menendang bola yang sementara diam. Impuls yang terjadi adalah sentuhan antara kaki pemain bola tersebut dengan bola dalam waktu yang sangat singkat, sehingga bola melaju dengan kecepatan V meter per sekon. Dengan demikian, di situ kita bisa menghitung impuls yang terjadi antara sentuhan kaki pemain bola dengan bola tersebut. Masih banyak contoh lagi, seperti permainan bola voli ataupun permainan bola basket. Untuk permainan bola basket menekankan pada arah gerak bola ketika bola tersebut didribble. Arahnya adalah arah dari atas ke bawah. Ini merupakan dua contoh impuls yang terjadi pada arah vertikal maupun arah horizontal. Selengkapnya nanti kita akan bahas pada tayangan-tayangan berikut. Berdasarkan contoh di atas, maka diperoleh rumus impuls, yaitu I sama dengan F kali delta T, atau I sama dengan F kali T2 kurang T1. Keterangannya, I sama dengan impuls, satuannya Newton kali sekon, F adalah gaya, satuannya Newton, sedangkan delta T adalah perubahan waktu, satuannya sekon. T1 sendiri adalah waktu pertama dan T2 adalah waktu kedua. Materi yang kedua adalah momentum. Perlu Anda ketahui bahwa pengertian momentum dapat didefinisikan sebagai perkalian antara massa benda dengan kecepatan benda tersebut. Berdasarkan pengertiannya, secara matematis dapat diturunkan persamaannya, yaitu P sama dengan M kali V. Keterangan rumus, P sendiri adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Selanjutnya kita akan menuju pada aplikasi hubungan antara impuls dengan perubahan momentum. Yang pertama, arah gerak benda secara horizontal. Perhatikan gambar. Di sini bola bermassa M melaju dengan kecepatan V1 dengan arah ke kanan, kemudian menembus tembok, dan bola tersebut dipantulkan kembali ke arah ke kiri dengan kecepatan V2. Secara matematis, berdasarkan gambar yang ada, kita dapat menentukan rumus hubungan antara impuls dengan perubahan momentum, yaitu I sama dengan delta P. I sendiri adalah F kali delta T, sedangkan delta P sendiri adalah M kali delta V.
atau disederhanakan I sama dengan M kali V2 kurang V1. Atau bisa juga digunakan F sama dengan M kali V2 kurang V1 dibagi dengan delta T. Berikutnya kita akan menuju pada hubungan antara impuls dengan perubahan momentum pada arah gerak benda dari atas ke bawah. Perhatikan gambarnya. Di sini benda bermasa M jatuh dari atas dengan kecepatan V1, kemudian dipantulkan dari lantai dan naik ke atas dengan kecepatan V2. Di sini ditekankan pada arah gerak ke bawah bertanda positif, sedangkan arah gerak ke atas bertanda negatif. Karena arah gerak ke bawah sesuai dengan arah gerak percepatan gravitasi, sedangkan arah gerak ke atas berlawan arah dengan arah gerak percepatan gravitasi. Untuk persamaannya tidak ada perubahan, baik gerak secara horizontal maupun gerak dari atas ke bawah. Kita tetap menggunakan rumus I sama dengan delta P, atau F kali delta T sama dengan M kali delta V, atau I sama dengan M kali V2 kurang V1, atau bisa juga digunakan F sama dengan M kali V2 kurang V1 dibagi dengan delta T. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal yang pertama. Benda bermasa 50 gram bergerak dengan laju 10 meter per sekon. Untuk menghentikan laju benda tersebut, gaya penahan F bekerja selama 0,2 sekon. Besar gaya F adalah titik-titik. Jawabannya diketahui. M sama dengan 50 gram atau 0,05 kg. V1 sama dengan 10 meter per sekon. V2 sama dengan 0 meter per sekon. Delta T sama dengan 0,2 sekon. Yang ditanya adalah F sama dengan titik-titik. Untuk penyelesaiannya, kita masukkan rumus F sama dengan M kali V2 kurang V1 dibagi dengan delta T. Selanjutnya kita masukkan nilai F sama dengan 0,05 dikalikan dengan 0 kurang 10 dibagi dengan 0,2. Berikutnya F sama dengan 0,05 dikalikan dengan 10 dibagi dengan 0,2. Maka F sama dengan 0,5 didapat dari 0,05 dikalikan dengan 10 bagi dengan 0,2, sehingga hasil yang diperoleh yaitu F sama dengan 2,5 Newton. Maka dapat disimpulkan gaya penahan F yang bekerja selama 0,2 sekon adalah 2,5 Newton. Pada contoh soal yang kedua, sebuah bola bermasa 400 gram dilepaskan ke bawah dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika kecepatan pantulan bola 6 meter per sekon, berapakah nilai impuls yang diterima oleh bola? Jawabannya diketahui nilai M sama dengan 400 gram atau sama dengan 0,4 kg. V1 sama dengan 10 meter per sekon dan V2 sama dengan negatif 6 meter per sekon. Di sini V1 adalah gerak bola dari atas ke bawah, sedangkan V2 adalah gerak pantulan bola bernilai negatif karena berlawanan dengan arah gerak gravitasi. Yang ditanya adalah berapa besar nilai impuls atau I sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, kita masukkan rumus I sama dengan M kali delta V atau M kali V2 kurang V1. Kita masukkan nilai I sama dengan 0,4 dikalikan dengan negatif 6 kurang 10. Selanjutnya I sama dengan 0,4 dikalikan dengan negatif 16. Didapat dari negatif 6 kurang 10 sama dengan negatif 16. Maka nilai dari 0,4 dikalikan dengan negatif 16 hasilnya adalah I sama dengan negatif 6,4 Newton sekon.
Di sini tanda negatif menunjukkan bahwa bola berbalik arah yang berlawanan dengan arah gerak gravitasi. Berikutnya kita pindah pada contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang ketiga. Bola bermassa 150 gram dilemparkan dari arah kanan dengan kecepatan 7 meter per sekon. Kemudian dipukul dengan stick sehingga bola berbalik arah dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapakah impuls yang diterima bola tersebut? Jawabannya, diketahui nilai massa M sama dengan 150 gram atau M sama dengan 0,15 kg. Nilai V1 sama dengan negatif 7 meter per sekon. Nilai V2 sama dengan 20 meter per sekon. Di sini V1 sama dengan negatif 7 karena arah gelak bola ke kiri. Sedangkan V2 sama dengan 20 meter per sekon karena arah gerak bolanya ke kanan. Yang ditanya adalah besar nilai impuls sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, kita masukkan rumus I sama dengan M kali V2 kurang V1. Maka I sama dengan 0,15 dikalikan dengan 20 kurang negatif 7. Selanjutnya I sama dengan 0,15 dikalikan dengan 20 ditambah dengan 7. Maka I sama dengan 0,15 dikalikan dengan 27. Sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah besar nilai impuls sama dengan 4,05 Newton sekon. Demikian 3 contoh soal yang telah dipaparkan. Harapan saya kalian dapat belajar secara perlahan-lahan untuk memahami konsep, baik konsep dasar impuls atau momentum, maupun juga konsep hubungan antara impuls dengan perubahan momentum. Lebih ditekankan di sini adalah konsep arah gerak. Secara horizontal, jika arah gerak ke kanan adalah arah gerak positif dan arah gerak ke kiri adalah arah gerak negatif. Dan apabila contoh soalnya berkaitan dengan arah gerak jatuh bola dari atas ke bawah, maka arah yang searah dengan arah percepatan gravitasi bernilai positif, sedangkan arah yang berlawanan dengan arah gerak gravitasi akan bernilai negatif. Selanjutnya di sini saya akan tampilkan 3 contoh soal yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana kemampuan Anda dalam memahami materi ini. Ketika Anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan contoh-contoh soal ini, silakan Anda berkonsultasi dengan saya. Tetap bersemangat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan Anda, khususnya pada mata pelajaran fisika. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.